Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan peta sejarah sastra Indonesia. Sejarah Indonesia. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu, yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antara suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Telah dikemukakan pada beberapa kesempatan mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia, yang merupakan suatu hal yang menggembirakan. Faktor yang paling penting adalah bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Peristiwa-peristiwa penting dalam sastra Indonesia. Pada tahun 1933 mendirikan generasi penulis muda yang menamakan diri Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Ali Syahbana. Pada tahun 1936, Sultan Ali Syahbana mempersiapkan Indonesia Grammar baru. Diadakan 25 sampai 28 Juni 1938, Indonesia pertama Kongres di Solo. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan bisnis, Kongres, dan pengembangan Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Tokoh-tokoh dan karya sastranya. Yang pertama ada Andrea Hirata. Siapa tak kenal dengan si Laskar Pelangi? Melalui tangan dinginnya, pria bernama asli Air Akil Barok Badruddin Siman Said Harun berhasil membawa mimpi anak-anak desa hingga mancanegara. Karyanya yang berjudul Rainbow Troops atau Laskar Pelangi telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa asing dan diterbitkan di 130 negara. Yang kedua, Pramudia Anantatur. Ia merupakan pengarang paling produktif dalam sejarah kesusastraan Indonesia selama hidupnya. Penulis bernama asli Pramudia Anantamastur telah menghasilkan lebih dari 50 karya. Seluruh karyanya diterjemahkan ke lebih dari 41 bahasa asing. Chairil Anwar. Berbicara mengenai kesusastraan, Indonesia tak lengkap jika tak menyebut nama Chairil Anwar. Karyanya yang berjudul Aku sangat fenomenal dan masih diperdengarkan hingga kini. Puisi tersebut dianggap sebagai tonggak sastra di tahun 45-an. Selaras dengan kondisi Indonesia yang berada di cengkraman kolonial, puisi tersebut menyuarakan pemberontakan dari segala penindasan. Taufik Ismail. Taufik Ismail merupakan penyair dan sastrawan ternama di Indonesia. Bahasanya yang puitis dan menyentuh hati membuat sajak-sajak yang ia ciptakan kerap dinyanyikan grup musik Bimbo. Pria kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 25 Juni 1935, dianggap sebagai pionir sastra di era 66. Sejumlah karyanya seperti Malu Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Puisi-puisi Langit, dan lain-lain mampu membuat para pembaca merinding. Sejumlah karyanya tersebut bahkan pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Ahmad Tohari. Nama Ahmad Tohari mulai dikenal luas setelah menulis novel berjudul Rongeng Duku Paruh. Sosok Serintil dalam novel tersebut begitu fenomenal hingga sejumlah negara tertarik mengangkat kisahnya dalam bahasa mereka. Novelnya telah diterjemahkan ke bahasa Tionghoa, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Eka Kurniawan. Namanya mungkin masih terbilang baru di dunia sastra Indonesia, namun kiprahnya telah melanglang buana hingga internasional. Berbagai karya sastra yang ia hasilkan seperti Oh Cantik Itu Luka, Lelaki Harimau, dan lain-lain menjadi perbincangan dunia.
fenomena sastra Indonesia dari awal hingga kini, dan problematikanya. Sastra Indonesia telah berkembang di Indonesia sejak sebelum abad ke-20. Sastra Indonesia adalah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah dari sastra Indonesia merujuk pada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya berdasar pada bahasa Melayu. Pembabakan dalam sejarah sastra Indonesia dibagi berdasarkan angkatan. Angkatan adalah suatu usaha pengelompokan atau periodisasi karya sastra berdasarkan ciri khas karya yang dihasilkan. Angkatan-angkatan dalam sejarah sastra diantaranya adalah Angkatan Pujangga Lama, adalah karya sastra di Indonesia yang telah lahir sebelum abad ke-20. Pada masa ini karya sastra yang dihasilkan berupa syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Angkatan Sastra Melayu. Karya sastra Melayu lama ada di Indonesia sejak tahun 1870 hingga 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera. Karya sastra Melayu pertama terbit sekitar tahun 1870 dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemah novel barat. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra Indonesia yang muncul sejak tahun 1920 yang diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah penerbit yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada 15 Agustus 1908. Angkatan Pujangga Baru mulai tumbuh di Indonesia tahun 1930-an. Munculnya Pujangga Baru sendiri sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan, terutama karya yang mengangkat nasionalisme. Wujud sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistis, dan elitis. Angkatan 50-an. Karya pada era 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra bertajuk Kisah milik Habib Jasim. Ciri karya sastra dalam angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Angkatan 66 sampai 70-an. Angkatan 66 ditandai dengan terbitnya Horizon dipimpin oleh Muchtar Lubis. Pada masa ini penerbit Pustaka Jaya banyak membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra yang dibuat oleh para sastrawan. Dasawarsa 80-an. Pada kurun waktu tahun 1980, karya sastra di Indonesia ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol seperti Marga T. Angkatan Reformasi munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerita pendek, maupun novel dengan tema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Sastrawan angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi tahun 1990-an. Seiring dengan jatuhnya Orde Baru, angkatan reformasi juga diyakini merupakan angkatan yang mempunyai nafas kebebasan yang lega dari pemberangusan dan pembatasan rezim Orde Baru. Sejumlah karya yang populer pada angkatan ini seperti novel Saman karya Ayu Utami, Supernova 1, Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh, karya Dewi Lestar, dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.